Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak baik? Ada yang tidak sehat? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di kelas 8B untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW hingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa pada hari ini. Sekarang Bapak minta tolong pada kalian untuk berdiri semuanya. Bapak ingin melihat kerapian pakaian kalian, kebersihan kelasnya. Coba cek juga di bawah meja apakah ada sampah. Kalau ada dibuang. Aman ya, bersih ya, berarti semuanya sudah piket dengan baik. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa saja? Siapa? Doha. Kenapa Doha? Sakit. Ada lagi? Wisno. Sakit. Ada lagi? Tidak ada ya. Oke, jadi mari kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga cepat disembuhkan dan bisa bersekolah seperti biasa ya. Oke, selanjutnya
kita akan menyanyikan lagu nasional. Tolong satu orang siswa untuk maju sebagai dirigen, Sri saja ya. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Bapak yakin kalian semua tahu lagu ini. Silakan semuanya berdiri. Berdiri dulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dan seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak yakin kalian tahu semua lagu ini. Karena dari SD pun kalian sudah sering diperdengarkan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berkaitan dengan hal itu, di dalam pendidikan kita diharapkan harus menguasai kompetensi dari profil pelajar Pancasila. Karena ada 6 elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, gotong royong. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Keenam kompetensi ini harus kita kuasai. Kenapa? Saat ini kita sudah berada pada zaman globalisasi. Yang tentunya kita harus mempersiapkan diri agar bisa bersaing nanti ketika berada di era tersebut. Oleh karena itu, misalnya saat yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang akhirnya seperti kita contohkan tadi secara sederhana saat kita berdoa, itu sudah penerapannya secara sederhana. Kemudian saat kita di kehidupan sehari-hari misalnya, kita melaksanakan ibadah, sholat, ngaji, bersedekah, itu juga sudah penerapan dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang akhirnya nanti akan bermuara pada berakhlak mulia. Jadi kalau kita sudah beriman dan bertakwa, insya Allah kita akan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Ini kemandirian perlu sekali untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini, ya. Jadi kalian harus bisa mandiri, jangan terlalu mengharapkan orang lain. Beda halnya kalau kita ada tugas gotong royong ataupun kelompok. Itu masuk nanti ke dalam gotong royong. Itu perlu kerjasama. Kemudian yang paling penting saat ini adalah kalian harus bernalar kritis. Itu adalah kemampuan kalian untuk bisa menyelesaikan masalah berdasarkan berbagai sudut pandang. Jadi tidak mudah percaya terhadap suatu hal yang tersebar di media sosial ataupun berita saat ini. Jadi kita jangan mudah percaya kalau ada berita yang menjelekkan orang lain. Misalnya contohnya saat ini sudah masuk kepada musim pilkada. Jadi banyak sekali berita-berita yang berseliweran di media sosial yang mungkin kalau kita tidak bernalar kritis, kita akan mudah sekali untuk percaya. Jadi jangan terlalu cepat mempercayai suatu hal sebelum kita mencari tahu informasi yang sebenarnya. Kemudian kreatif. Saat ini kreativitas kalian diperlukan. Kalau kita hanya menjadi orang yang standar dan tidak kreatif menghadapi berbagai hal, maka kita akan tertinggal dari orang lain. Tadi gotong royong sudah, itu berkaitan dengan bagaimana kerjasama kita dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah berkebinekaan global. Jadi misalnya dalam suatu masyarakat kita
terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama, kita harus bisa menyesuaikan diri, kita harus bisa menyesuaikan berbagai hal yang ada di masyarakat tersebut. Mungkin saat ini kita masih dalam satu agama, tapi ketika kalian sudah masuk ke masyarakat, saat kalian kuliah nanti, ataupun saat SMA lah, kalian sudah akan bertemu banyak sekali orang-orang dengan berbagai suku dan agama. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan perbedaan tersebut. Itulah yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila. Yang mungkin selama ini kalian taunya P5. Jadi P5 itu mungkin adalah satu di antara cara kita untuk menerapkan berbagai hal dari profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan ice breaking sederhana, yaitu tepuk semangat. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Ada ya. Tapi bagi yang tidak tahu, Bapak akan memberikan contoh ketika Bapak mengatakan tepuk semangat. Jadi kalian harus semangat. Jadi digulung-gulung. Bisa ya? Jadi dilemparkan. Oke, kita coba. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi supaya benar-benar bersemangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita. Jadi itu persiapan kita sebelum masuk ke dalam pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari tentang membuat iklan. Ya, ini membuat iklan. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, peserta didik mampu membuat iklan sederhana menggunakan langkah-langkah pembuatan iklan dengan tepat. Jadi, hari ini kalian akan mempelajari terlebih dahulu langkah-langkahnya. Jadi belum ke tahap membuat. Karena untuk membuatnya perlu waktu. Tapi hari ini kalian akan berdiskusi untuk membuat atau mempelajari langkah-langkah dari membuat iklan dan langsung merancang iklan yang akan kalian buat nanti. Oke, jadi seperti itu. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, Bapak ingin mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai hal. Yang pertama tentang iklan. Kemudian ada unsur-unsur iklan. Kemudian ada juga jenis-jenis iklan, yaitu iklan komersial dan non komersial. Oke, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan iklan? Siapa yang masih ingat? Oke, silakan Milna. Ya. Merupakan media untuk menyampaikan pesan yang berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Ya, benar sekali. Jadi itu adalah berisi tentang informasi yang berisi tentang suatu produk atau tindakan. Makanya tadi ada iklan komersial dan non komersial. Kalau produk dia mengarah kepada komersial, kalau tindakan-tindakan tertentu mengarah pada iklan non komersial. Kemudian selanjutnya unsur-unsur iklan. Siapa yang tahu? Silakan kasih. Ya, jadi untuk unsur-unsur iklan sendiri, secara garis besar itu adalah berisi tentang gambar, ada tulisan, ada suara, ada gerak. Kalau hanya ada gambar dengan teks atau tulisan, itu termasuk ke dalam iklan cetak. Kalau sudah ada unsur suara, kemudian sudah ada unsur gerak di dalamnya, atau dengan kata lain itu video, nah itu sudah masuk dalam iklan elektronik. Jadi perbedaan di situ. Kalau cetak lebih ke gambar dengan teks saja. Kemudian kalau umpamanya elektronik itu dilengkapi dengan suara dan gambar ataupun gerak. Jadi seperti itu. Kemudian tadi sudah Bapak sampaikan, ada iklan komersial, ada iklan non komersial. Siapa yang ingat apa itu iklan komersial? Nah, silakan Rasipin. Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa.
Ya, itu adalah iklan komersial. Jadi, itu bertujuan untuk mempromosikan produk atau jasa. Dan kebalikannya tentunya adalah non komersial. Dia hanya mempromosikan sebuah layanan, biasanya dilakukan oleh pemerintah. Misalnya layanan masyarakat. Kalau komersial tadi kan misalnya produk-produk yang ada di sekitar kita. Banyak, misal buku, laptop, apapun segala itu termasuk ke dalam iklan komersial. Berbeda halnya dengan non komersial. Biasanya berisi tentang ajakan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kalau umpamanya iklan pemerintah mengajak kita untuk bersekolah, menyelesaikan sekolah selama 12 tahun wajib belajar, ataupun iklan menghindari stunting ataupun mengatasi stunting. Itu juga masuk ke dalam iklan non komersial. Jadi, itu adalah perbedaan antara iklan komersial dan non komersial. Oke. Ini. Kelihatan gambarnya? Di situ ada penayangan gambar. Kalian juga bisa membuka halaman, bentar ya. Halaman 64, silakan dibuka. Itu gambar yang sama. Silakan dilihat. Menurut kalian, iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Siapa yang bisa menjawab? Itu adalah iklan apa? Iklan apa ini? Iklan bibit, buah, dan sayur. Kalau iklannya sudah bibit, buah, dan sayur, kira-kira ditujukan untuk siapa? Petani, benar. Ataupun kebun. Kemudian, apakah gambar pada iklan sesuai dengan konsumen yang dituju? Tadi kan kita sudah tahu. Tujuannya itu, orangnya ada yang tuju adalah petani atau pekebun. Kalau menurut kalian, gambar ini apakah sudah cocok? Sudah? Oke, sudah ya. Kenapa kalian mengatakan ini sudah cocok? Karena apa? Di sini kan ada gambar buah-buahan, gambar tomat dan gambar cabai Pak Joni. Kemudian ada seorang petani yang memegang ataupun membawa hasil panennya. Kenapa menurut kalian ini sudah cocok? Karena ini sudah menggambarkan apa yang ingin diiklankan. Makanya gambarnya sudah cocok. Ada petani, ada hasilnya, kemudian ada buahnya yang masih menempel pada pohon. Berarti kalau kita lihat gambarnya di sini, gambarnya buahnya tuh segar, besar. Jadi makanya dia mengambil gambar yang bagus, menunjukkan bahwa bibit yang digunakan itu bibit yang bagus. Makanya dikatakan sesuai. Kemudian di iklan ini ada slogan yang menyebutkan bertani bersama kami. Kalau menurut kalian, apakah slogan tersebut pas untuk iklan seperti ini? Pas? Kenapa? Karena kan slogannya bertani bersama kami. Gimana? Kalau menurut kalian bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Ada yang berusaha atau mencoba untuk menjawab? Jangan takut salah. Kalian harus berani untuk mengungkapkan pendapat. Karena apa? Ya, karena mereka menjual bibit, buah, dan sayur. Otomatis mereka punya profesi yang sama. Paling tidak, walaupun mereka yang menjual bibitnya, dan berarti mereka sudah mengetahui tentang bagaimana sih benarnya bibit yang baik dan segar itu. Makanya untuk slogannya, kalau menurut Bapak pribadi, bertani bersama kami ini sangat pas. Karena bisa menunjukkan bahwa pemilik toko pun mengetahui semua hal tentang bertani dan semua hal tentang bibit yang baik. Kita lanjutkan. Kemudian, apakah ada keunggulan produk yang
ditampilkan. Keunggulannya, coba kalian lihat dari gambar tersebut. Apakah ada keunggulannya? Apa? Apanya? Ya. Ya, benar. Keunggulannya adalah sebuah gambar tomat dan cabai yang segar. Artinya, bibitnya bagus. Kalau umpamanya membeli ke toko ini, toko siapa nih? Toko bibit panen abadi. Kalau membeli ke toko bibit buah dan sayur panen abadi, berarti dijamin bagus. Karena hasilnya sudah terbukti dari gambar tadi, tomat dan cabai Pak Joni itu ya. Kemudian, gambar apa yang ditonjolkan dalam iklan tersebut? Ya, tadi sudah sebenarnya. Ya, yang ditonjolkan adalah, pertama adalah hasil dari bibit yang ditanam, yaitu tomat dan juga cabainya. Ya, kemudian ada juga yang ditonjolkan petaninya yang membawa hasil panen yang melimpah. Makanya dia menggunakan sebuah alat agar bisa menunjukkan bahwa hasil panennya bagus dan melimpah. Berarti bibitnya pun bagus. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, menurutmu, mengapa gambar tersebut ditonjolkan seperti tersebut? Seperti ini. Kenapa dia meletakkannya di sini misalnya? Kenapa dia menunjukkan ini? Bagaimana dari kalian? Kenapa ditonjolkan seperti itu? Kenapa posisinya di sebelah kiri ataupun kenapa posisi petaninya di sebelah kanan misalnya? Gimana? Apakah terlalu sulit pertanyaannya? Gimana, Rasipin? Oke, supaya menarik minat pembeli. Dengan posisi gambar seperti ini, yang berdekatan antara petani yang berhasil melimpah ruah, berarti dia sudah berhasil untuk menghasilkan buah-buahan seperti gambar di samping. Jadi seperti itu. Kemudian, apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan atau dikurangi dari iklan tersebut? Apakah ini sudah sempurna? Apakah ini sudah bagus? Sudah ya. Oke. Kalau menurut kalian sudah bagus, berarti itulah pendapat kalian. Kemudian yang terakhir, menurutmu bagian apa dari iklan tersebut yang paling menarik? Yang mana yang paling menarik kira-kira? Lihat, apakah fontnya ini panen abadi sudah menarik menurut kalian ataupun ada gambar ini, kotak-kotak ini yang menunjukkan itu gambar buah. Ya, gambar buah menarik, terlihat segar, terlihat sangat bagus, sangat bibit unggul. Kemudian bagaimana dengan gambar ini? Apakah ini sudah cukup menarik menurut kalian? Menarik ya? Karena apa? Karena di sini ya, dia tersenyum. Tersenyum bahagia karena hasil panennya. Dan diharapkan dari iklan ini, hasil ini seolah-olah karena bibit buah dan sayur dari tokoh panen abadi. Nah, makanya iklan ini sebenarnya sudah cukup baik untuk menggambarkan dan menarik perhatian pembeli yang berkaitan dengan untuk mendapatkan bibit yang terbaik bagi pertanian mereka ataupun perkebunan mereka. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 65. Bapak ingin kalian membaca terlebih dahulu halaman 65 secara mandiri, langkah membuat iklan. Nanti Bapak akan bersama kalian untuk menjelaskan lebih lanjut, tapi Bapak ingin kalian membaca terlebih dahulu agar kalian terbiasa membaca. Jadi tidak terlalu mengharapkan dari guru ataupun dari orang lain. Jadi kalian coba membaca dulu, silakan. Bapak beri waktu berapa menit, silakan. Kalau sudah selesai nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Silakan. Halaman 65, langkah membuat iklan.
Oke, sudah? Sudah ya. Jadi hari ini kita akan coba membahas terlebih dahulu langkah-langkah membuat iklan. Jadi sebelum kalian merancang sebuah iklan, Bapak akan memberikan sedikit penjelasan tentang langkah-langkah membuat iklan. Jadi kalau di buku ini ada berapa langkah? Ada 4. Ada 4 langkah membuat iklan. Yang pertama adalah kenali keunggulan produk yang akan diiklankan. Yang kedua, tentukan konsumen produk kalian. Yang ketiga, tentukan unsur-unsur yang ada dalam iklan. Dan yang terakhir adalah tentukan pesan yang hendak kalian tampilkan pada iklan. Itu adalah 4 langkah yang harus kalian lakukan. Langkah yang pertama adalah kenali keunggulan produk yang diiklankan. Jadi kalian harus tahu. Misalnya kalian mau buat apa? Yang paling banyak sekarang misalnya membuat teh es jumbo. Keunggulannya apa yang ingin kalian tampilkan? Kira-kira dari kalau kalian mau buat teh es jumbo. Misalnya dari rasanya. Misalnya dari jumlahnya, tadi jumbo kan? Jumbo. Yang orang punya segini jumbonya, kalian segini misalnya. Itu jadi keunggulan kalian. Kemudian rasanya. Mungkin kalian bisa membuat berbagai varian rasa. Melati, teh pucuk, teh rio. Nah, misalnya, itu adalah jenis-jenis teh yang bisa jadi keunggulan kalian. Kemudian, yang kedua adalah tentukan konsumen yang akan kalian pilih untuk produk kalian. Kira-kira siapa yang ingin kalian jadikan target? Kalau teh es jumbo Bapak rasa semuanya, ya. Dari yang kecil, tua, muda, remaja, dewasa, rasanya semuanya mau minum teh es. Jadi itu adalah target yang kalian tuju untuk produk kalian. Kemudian yang ketiga adalah tentukan unsur-unsur yang ada dalam iklan kalian. Tadi unsur-unsur apa? Apa saja? Gambar. Kemudian teks ataupun tulisan. Yang ketiga adalah suara. Yang terakhir adalah gerak. Itu adalah 4 unsur yang bisa kalian masukkan dalam iklan kalian. Kalau kalian hanya mau buat iklan cetak, berarti hanya 2 unsur, yaitu unsur gambar dan tulisan. Kalau mau buat video, maka harus ditambahkan dengan gerak dan suara. Oke, jadi seperti itu. Kita beri contoh tadi yang teh es jumbo. Kira-kira gambarnya gambar apa yang cocok? Gambar gelas yang di dalamnya ada es teh es. Kemudian apa lagi? Kira-kira yang kira-kira membuat iklan kalian lebih menarik? Gambar daun teh, betul. Gambar daun teh. Apalagi kira-kira? Ya, kata-katanya misalnya. Kata-katanya teh es. Kadang-kadang merek dagangnya ya. Misalnya teh es Syapika, manis dan lembut. Misal.
lembut sih bukan masuk ke dalam itu ya. Tapi setidaknya nanti kalian mencantumkan teks yang bisa mengajak kalian untuk mengajak orang untuk membeli produk kalian. Kira-kira tadi keunggulannya kan, misalnya rasanya, kemudian tampilannya. Mungkin gelasnya agak beda, agak ada bentuk-bentuknya yang berbeda dari yang lain, itu bisa jadi keunggulan kalian dalam membuat iklan. Dan yang terakhir adalah pesannya. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan. Kalau pesan tadi itu berkaitan dengan sesuatu yang ingin kalian harapkan diketahui oleh pembeli. Pesan tadi juga berkaitan dengan keunggulan produk. Karena keunggulan produk itu harus disampaikan lewat pesan yang tepat. Makanya kata-katanya ini berkaitan dengan slogannya biasanya. Kalau kalian buat slogan yang baik, berarti itu bisa mengajak orang untuk membeli apa yang kalian jual. Misalnya TS tadi. Itu adalah langkah-langkah yang harus kalian persiapkan untuk bisa membuat sebuah iklan. Ya, anak-anak. Jadi seperti itu untuk penggambaran awal berkaitan dengan langkah membuat iklan secara sederhana terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan mendiskusikan. Kalian harus merancang sebuah iklan. Dan ini dikerjakan secara berkelompok. Kemarin kita juga sudah membentuk kelompok. Bapak harapkan dengan kelompok yang sama saja. Jadi tidak perlu lagi mencari ataupun membentuk kelompok. Jadi kita lanjutkan dengan kelompok yang sama. Ada 4 kelompok kemarin. Dan hari ini kita lanjutkan dengan kelompok yang sama. Ini ada lembar kerja peserta didik, LKPD, yang harus kalian kerjakan. Nanti akan Bapak jelaskan bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD ini. Baik, silakan lihat LKPD yang sudah Bapak bagikan. Oke. Yang pertama itu tentunya nama anggota kelompok kalian tuliskan di situ. Dan kelas berapa ini? Kelas 8B, ditulis. Kemudian kalian harus merancang sebuah iklan dengan petunjuk yang sudah Bapak cantumkan dalam LKPD. Yang pertama adalah produk apa yang ingin diiklankan. Nah, beri mereknya, ya. Beri merek dari iklan tersebut. Kalau misalnya tadi Bapak beri contoh, es teh jumbo Syapika, nah, misalnya, itu contoh. Kemudian itu kalian buat jenis produknya apa? Silakan, tidak harus ya teh jumbo lagi ya, yang lain ya, jangan sama. Kemudian cara penyampaiannya, bagaimana cara penyampaiannya? Kalian bisa melalui gambarnya, kemudian bisa juga melalui tulisan. Kemudian untuk siapa iklan itu ditujukan? Nah, cari untuk siapa iklan tersebut ditujukan. Siapa saja? Apakah untuk orang tua saja? Ataukah untuk anak-anak saja? Kalau misalnya kalian ingin menjual mainan, misalnya, tentunya targetnya adalah anak-anak. Kemudian pesan apa yang ingin disampaikan? Nah, pesan apa yang berkaitan tentunya dengan keunggulan dari produk kalian. Itu harus disampaikan lewat pesan tersebut. Ya. Kemudian untuk menarik perhatian, hal apa yang ingin ditonjolkan? Kata-katanya apa yang ingin ditonjolkan kalian tuliskan nanti. Kemudian gambar-gambar apa saja yang harus kalian tonjolkan ataupun nampakkan di dalam iklan agar iklan kalian lebih menarik. Mungkin kalau untuk contohnya kalian bisa melihat halaman 66 sebagai gambaran bagaimana harus mengerjakan tugas ini. Di situ ada contoh rancangan iklan donat madu. Itu adalah gambaran bagaimana kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Oke. Bapak beri waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan diskusikan dengan rekannya. Nanti kalau sudah selesai akan kalian presentasikan. Silakan. Pikirkan dulu.
produknya apa? Pikirkan dulu. Kalian mau jual apa? Kalian mau jualan apa nih? Nah, kalian pikirkan sekarang. Siapa tahu nanti kalian jadi pengusaha. Mau buat apa? Kelompok 3. Anggaplah kelompok 3. Sudah ada ide? Oke, silakan. Kelompok 1 lah. Oke lah, 2 lah. Misalnya itu kelompok 4, kelompok 3. Oke, silakan cari-cari dulu inspirasi, cari ide. Kira-kira apa yang mau dijual? Kira-kira produk apa ingin kalian jual dan kalian iklankan? Kita masih berimajinasi, belum buat benar-benar iklannya. Kira-kira gambarnya apa? Kalian harus punya gambaran. Kira-kira iklannya nanti maunya apa-apa aja yang ada di iklan. Ya, jadi seperti itu. Iklannya apa? Oke. Nanti hari itu belum membuat iklan. Jadi baru pertemuan selanjutnya kita berbuat iklan. Kalian masih merancang. Kira-kira apa yang mau kalian buat? Ini kan ada contoh ya. Misalnya tentang donat madu. Produk apa? Ini kan donat madu. Belum digambar. Tapi masih punya imajinasi kalian yang bergerak. Misalnya kan yang pertama kan ini mudah lah ya. Produk apa yang ingin diiklankan? Kalian mau buat apa? Rencana mau jual apa? Es buah. Oke. Beri jawabannya es buah. Es buah apa itu kan? Ini kan donat madu. Es buah spesial lah misal. Oke, misal. Kan itu es buah tadi ya. Cara penyampaiannya. Nah, ini bisa melalui gambar es buah dia tadi dengan berbagai macam topping di atasnya misalnya. Itu masuk ke dalam cara penyampaiannya. Oke. Kemudian untuk siapa iklan itu ditujukan? Nah, semua orang misalnya kan, karena semua orang kan mau makan apa istilahnya es buah kan, nenek-nenek, anak-anak yang baru lahir misalnya pun mau kan, bapak yakin mau semua orang. Jadi misalnya ini melalui teks, nah ini harus nampak di iklan. Jadi kan contoh kan, misalnya kan melalui teks semua orang suka makanan sehat, donat madu adalah pilihan tepat. Sebenarnya kalau kita iklannya ada, di dalam iklannya ada tulisan ini. Jadi ketika kalian semua orang ada tulisan yang kira-kira mengarahkan di dalam iklannya harus ada tulisannya ditempelkan entah di kiri di kanan gitu. Kalau es buah semua orang pasti suka es buah misalnya. Itu kata-katanya. Jadi dituliskan seperti ini melalui teks kata-kata yang tulis tadi yang saya sebutkan. Kemudian apa itu? Pesan apa yang ingin disampaikan melalui teks tersebut, iklan tersebut. Donat madu adalah donat yang istimewa karena kalau tadi apa? Es buah adalah es yang sangat segar, yang sangat istimewa karena apa? Karenanya apa kan? Inilah cara menggambarkannya melalui teks dan gambar. Begitulah selanjutnya, silakan. Nomor 4. Oke, pucuk harum kah? Oke. Maksudnya untuk siapa iklan itu ditujukan? Artinya siapa saja. Oke, konsumen ini umum, terlalu umum. Untuk siapa misalnya anak-anak kah, ataupun semua orang kah, ataupun remaja, orang tua, supaya lebih jelas. Kalau untuk konsumen benar, tapi cuman fokusnya belum kelihatan. Jadi untuk siapa? Untuk semua warga Bikini Bottom. Itu contohnya ya.
Misal kalau kalian tinggal di Bikini Bottom, nah, berarti kalian menunjukkannya untuk warga Bikini Bottom. Gimana dengan yang ini? Mau buat apa? Pisang coklat. Oh, mantap nih. Pisang coklat. Oh, kau kelompok ini. Dekatlah. Oh gitu. Oh, mantap. Pakai konsep dulu. Buat apa Pina? Apa produknya? Hmm? Oh, produk baju batik Indonesia ya. Silakan. Oke, jelas semua orang ahli. Hmm? Kalau cara pencapaian kerja misalnya kalau ini kan bisa melalui gambar apa? Gambar tehnya kan, gambar gelas teh, kemudian mungkin diberi pucuk-pucuk, kena teh pucuk. Nah, melalui gambar gelas yang berisi teh es, kemudian ada pucuk-pucuknya, gambar pucuk daun teh. Tiga.
Ada pertanyaan? Mana? Oh, sudah selesai ya? Oke, mantap. Bagian dikit kan. Ya, pandai-pandai. ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu hal yang biasa. Berarti kalian punya kemampuan itu. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, bentar lagi ya. Oke, selesaikan. Setelah ini kalian presentasikan. Ya. Kelompok 1. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Itu urutannya nanti. Jadi tidak perlu kita acak-acak lagi. 1, 2, 3, 4. Baik, sudah? Oke, kita lanjutkan. Oke, yang mungkin masih belum selesai, sambil-sambilan ya. Kita dengarkan presentasi dari kelompok yang sudah dulu. Kelompok 1 kelihatannya sudah selesai. Oke, silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sudah siap? Coba Rahiman kah? Rahiman yang akan jadi ketua. Oke, seperti biasa kalau presentasi jangan lupa untuk salam terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan anggota kelompoknya, barulah masuk ke dalam presentasinya. Dan jangan lupa juga diakhiri dengan salam. Dibuka dengan salam, ditutup dengan salam. Oke, silakan. Oke, kelompok pertama, silakan. Presentasikan rancangan iklan kalian. Penasaran Bapak nih? Mau iklan, mau buat iklan apa? Mau buat produk apa? Oke, silakan kalau sudah siap. Silakan mulai presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Terlebih dahulu kami ingin mengenalkan diri kami. Mulai dari saya Haiman. Saya Nuriman, saya Rizky, saya Wisnu, Yang diinisialkan memiliki dalam saya. Untuk siapa iklan itu ditujukan? Jawabannya semua orang. Terakhir saya. Beli tes, semua orang suka makanan yang gurih dan manis. Pisang coklat adalah pilihan yang tepat. Dan apa yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut? Jawaban, pisang coklat adalah pisang goreng yang istimewa karena dibalut dengan coklat cair yang manis dan kental di atasnya. Cara penyampaian melalui teks dan gambar pisang goreng dengan lelehan coklat yang lumer di mulut. Dengan sebagian hal apa yang ingin ditampilkan dalam iklan tersebut? Jawaban, lelehan coklat yang kental dan berkualitas adalah pisang goreng.
penyampaian. Lepas bisa ngomongin dan lain-lain cepat yang Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk kembali. Jadi kelompok pertama itu membuat iklan pisang coklat. Oke, cukup baik untuk penyampaian presentasinya dan sudah tergambarkan kira-kira bagaimana nanti iklan yang akan mereka buat. Itu adalah kelompok pertama. Kelompok kedua, silakan. Boleh. Boleh juga nanti kelompok lain yang ingin menanggapi. Kelompok yang tampil boleh. Silakan. Oke, silakan. Sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah. Padahal Bapak tuh setuju, ternyata kurang. Oke, silakan. Oke. Harus sabar ya. Ini kelompok 2. Iklan apakah yang akan mereka iklankan? Produk apakah yang ingin kalian iklankan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan sebuah diskusi yang telah kami buat. Kami ingin memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Milna. Saya Nurul Azhar, saya Amina, saya Elsa, saya Lukasi, saya Sri Adrianti, saya Puna. Kami akan memulainya, jadi memasuki prosesnya. Produk apa yang ingin diiklankan? Produk bagi-bagi Indonesia. Cara penyampaian melalui gambar produk dan tulisan. Untuk siapa ikan itu ditentukan? Cara penyampaian seorang Indonesia mengenai produk batik. Pesan apa yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut? Kualitas baju batik sangat istimewa dan harga yang terjangkau. Cara penyampaian melalui gambar produk batik ingin dipakai motif khas Indonesia. Untuk menarik perhatian hal apa yang ingin ditunjukkan dalam iklan tersebut. Contoh dari batik, cara penyampaian gambar yang ditampilkan dalam iklan. Jika ada yang ditanyakan, jika ada yang ingin bertanya, maka kami silakan. Nah, silakan. Bagi yang kelompok lain yang ingin menanggapi, bertanya, memberikan saran, boleh, silakan. Rizky tadi tidak jadi. Ada yang ingin memberikan tanggapannya? Silakan tanyakan, tidak apa-apa. Gimana Lip? Ada? Tidak, oke. Silakan. Nah, cara membuat batik. Wah, ini pertanyaan. Oke, silakan ditanggapi. Benar juga, karena dia mau tahu bagaimana cara membuatnya. Ya. Ya. Jelas, cari idenya dulu, kira-kira motif apa yang ingin dibuat, kemudian dipasarkan. Ada lagi, Ki? Ya. Oke. Kalau dicontohkan mungkin agak sulit ya. Lagi ada lagi? Oke, sudah ya. Oke. Silakan untuk menutup dari presentasinya. Yang saya dari kelompok kami
Dan amanah kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Terima kasih juga bagi kelompok yang bertanya. Bagus itu. Tapi kalau bisa pertanyaannya yang masuk akal ya. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan tampil. Kelompok 3. Iklan apa yang ingin kalian tunjukkan kepada kami? Oke, yang lainnya tolong tenang dulu, kita dengarkan rekannya yang presentasi di depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Devi. Silakan. Apa yang ingin dikatakan? Jawaban S2 istimewa. Cara penyampaian melalui gambar dua. Untuk siapa iklan ditujukan? Jawaban semua orang. Cara penyampaian melalui semua orang juga S2 karena S2 dapat meningkatkan pengalaman dan karir. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari Ya, nah, presentasi. sekian dari Sekian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam. Oh, ya ternyata ada yang ingin bertanya. Ini tentang es buah istimewa. Nah, silakan. Nah, jambu. Semua. Nah, 5.000. Nah, kapan jualnya kan? Dah ada yang mau beli? Segeralah ya. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Untuk kelompok 3 ya, silakan kembali ke tempatnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan kelompok lain yang bertanya pun bagus-bagus. Tentunya penasaran dengan buah apa yang ada di dalam es buahnya. Nanti macam-macam buah jengkol, buah pepaya, kan tidak sesuai. Jadi harus diketahui kira-kira buah apa. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Ya, silakan kelompok Denis dan kawan-kawan untuk mempresentasikan produk iklan yang akan kalian buat. Oke, silakan. Oke, silaukan. Nah. Oke, silakan dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kami. Lah kaki. Dan hal apa yang ingin ditonjolkan dalam ikhlas tersebut dengan ayatnya Kami tek dan gambar tek untuk tahun dengan tek airnya menarik perhatian apa yang dalam tersebut. Tek air cara penyampaian gambar kesesan Tutup. Oke, satu pertanyaan saja ya. Oke, masing-masing satu ya. Oke, silakan. Silakan yang ingin bertanya. dari gunung. Oke. Sudah, oke. Yang jelas dari pegunungan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada yang ingin tanya lagi ya? Satu kelompok satu saja. Yang warga tadi dari dalam. Nah, pertanyaan menjebak. Yang warga tadi dari dalam. Oke, silakan tutup presentasinya karena pertanyaan sudah mulai ngawur. Oke, silakan. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Berarti kelompok ini mengiklankan teh pucuk harum. Itu nanti yang akan dibuatnya iklan ya. Oke. Karena kalian sudah presentasi, kita ice breaking sebentar. Ice breaking yang sama ya, yang tadi. Oke, sudah siap? Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Mudah-mudahan kalian masih bersemangat karena akan ada satu lagi tantangan buat kalian. Semoga kalian bisa menjawabnya. Ini adalah soal yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ini tugas individu ya. Masing-masing dikerjakan di lembar ini saja. Iya. Ada pilihan ganda, ada juga esai. 5 pilihan ganda dan 2 esai. Jawab saja secara singkat. Ya, langsung diisi ke lembar jawaban. Oke, masing-masing. Azan hadik ya.
Insan? Hah? Langsung dikerjakan di lembar yang sudah Bapak berikan. Oh, jadi kalian tidak perlu mengeluarkan kertas pribadi. Bapak pakai modal sendiri. Sudah? Ya, langsung. Langsung bulat atau silang, langsung jawab di situ, di belakangnya. Hah? Langsung jawab. Angkah boleh, silang boleh, bulat-bulat boleh. Terserah kalian. Yang penting diberi tanda mana jawaban yang benar. Tanda checklist bisa. Kakak, sudah semua? Oke. Ya, jawabannya boleh di bawah ataupun kalau kurang bisa di belakang. Oke, silakan dikerjakan langsung pada lembar kertas tugas tersebut. Langsung dicentang, langsung dibulatkan boleh. Untuk esainya boleh di bawahnya. Kalau kalian punya jawaban yang cukup panjang, bisa diisi di belakangnya ya. Bapak beri waktu sekitar 10 menit. Boleh pakai kolom, boleh pakai sila-sila. Ya, ya. Silang di semua jawaban benar. Nah, langsung dijawab pilih. Jadi kemungkinannya ada jawabannya benar semua kan? Nah, kayak gitu. Oke, 2 menit lagi ya. Nanti dikumpulkan setelah 2 menit.
Tenang, pertanyaan tidak sulit. Ya, beri nama. Nama kelas di bagian atas sudah ada, Bapak persiapkan kolomnya. Beri nama kalian, kemudian kelasnya jangan lupa. Kelas 8B. Baik, sudah selesai. Bapak kumpulkan ya. Oke. Oke, sudah ya. Oke. Bapak kumpulkan, nanti baru kita cek lagi nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, dikumpulkan jawaban kalian semuanya. Tinggal sedikit lagi kan ya. Oke, selesaikan. Ya. Belum? Oke, silakan dikumpulkan semuanya. Oke. Kumpulkan. Oke, sudah selesai. Ya. Ya. Kumpulkan ya. Kumpulkan saja. Oke. Yang di sini sudah? Oke, sudah ya, bagus, sudah selesai. Nah, selesaikan satu tuh ya, langsung selesaikan. Ada, sudah. Nanti kita lanjutkan. Oke, dah, nanti baru. Oke, hebatnya. Oke, kumpulkan sesuai. No problemo. No problemo. Ya, waktunya sudah habis. Oke, sudah ya? Sudah? Waktunya sudah habis. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Nanti kita tambah waktunya, extra time. Oke, ini. Ya? Oke, sudah ya? Sudah dikumpulkan semua. Oh, ada yang belum? Nah, kumpulkan yang belum. Kumpulkan saja. Ya. Oke. Namamu. Dah semua ya? Oke, tidak apa-apa. Sudah ya? Sudah semua ya? Baik. Kita akan ke bagian akhir dari pembelajaran ini. Jadi, apakah kalian ingat? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Jadi, langkah-langkahnya ada berapa? Ada 4. Apa saja itu? Siapa yang ingat? Yang pertama adalah ya, untuk mengenali keunggulan produk yang akan diiklankan. Kemudian, menentukan konsumen. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur yang ada dalam iklan. Yang keempat adalah menentukan pesan yang ingin ditampilkan dalam iklan. Dan semua itu kalian laksanakan di dalam tugas yang tadi sudah kalian diskusikan dan kalian presentasikan. Ya. Jadi kalian siapa tahu suatu saat nanti bisa jadi seorang pengusaha. Dan tentunya pengusaha ini harus ada produknya. Dan agar produk kalian bisa disukai dan dibeli oleh orang, otomatis kalian harus melakukan yang namanya ataupun membuat iklan, yaitu kalian harus mempromosikan produk kalian, jadi lewat iklan.
Dan tentunya kalian harus bisa membuat iklan yang menarik perhatian calon pembeli kalian. Kalau tidak menarik, maka itu akan menyulitkan kalian untuk mendapatkan keuntungan karena tidak laku. Bagaimana orang mau membeli kalau umpamanya dari tampilannya saja sudah tidak menarik? Jadi, lewat iklan inilah kalian mempromosikan, memperkenalkan produk yang ingin kalian jual. Terlepas dari kualitasnya itu nanti, tentunya yang penting orang harus tahu dulu kalian punya produknya dan kalian punya keunggulan dari produk tersebut. Makanya lewat iklan itulah kalian menyampaikan keunggulan, kemudian pesan apa yang ingin kalian tunjukkan, dan gambar-gambar dan teks-teks apa saja yang ada pada iklan itu semua ada dalam unsurnya, ya. Makanya ini sangat penting juga untuk dipelajari, walaupun saat ini belum, ataupun mungkin sudah ada yang sudah berjualan, tapi setidaknya dengan mempelajari iklan, kalian punya suatu keterampilan nanti, tanpa mengupah orang, tanpa meminta buatkan dengan orang, karena kalian sudah punya ilmunya, ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau menurut kalian, bagaimana pembelajaran membuat iklan pada hari ini? Menyenangkan? Oke. Kemudian bagaimana? Apakah ini cukup menantang buat kalian? Ataukah ini terlalu mudah? Menantang ya, karena ada yang harus kalian pikirkan. Bagaimana membuat iklan? Iklan apa yang harus kalian buat? Bagaimana unsur-unsurnya? Itu tentunya diperlukan kreativitas dalam memikirkannya. Kira-kira jadi seperti itu. Bapak yakin? Kalau Bapak pribadi, tentunya Bapak melihat pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, dan Bapak melihat antusiasme kalian untuk merancang sebuah iklan yang nantinya bahkan kehabisan waktu, kekurangan waktu. Artinya apa? Kalian menikmati pembelajaran hari ini. Dan Bapak melihat itu semuanya. Kalian pun presentasinya bagus. Walaupun ada yang agak pelan, ada yang sengaja untuk menguji rekannya dengan bertanya ke rekannya tadi, dan itu bagus, menguji kemampuan berpikir kritis kalian. Itu penting untuk diterapkan. Bagus sekali. Bapak senang walaupun ada pertanyaan yang sengaja untuk membuat lawannya itu kesulitan untuk menjawab. Misalnya tadi tentang teh pucuk. Nah, teh pucuk. Berapa ketinggiannya? Bapak pun tidak tahu. Nah, buah-buah apa saja yang ada dalam es buah itu bagus, itu masuk akal. Nah, karena kita kan perlu tahu kira-kira buah-buah apa saja yang dimasukkan dalam es buah. Nah, bisa jadi Bapak dan tahu lah. Ya, oke itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat iklan dari rancangan iklan yang kalian buat hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, kalian kan sudah punya rancangan. Tadi misalnya mau buat teh pucuk harum, kemudian ada yang buat pisang coklat, kemudian ada yang buat es buah istimewa, kemudian satunya lupa apa ya, teh batik. Nah, itu nanti kalian akan buat iklannya berdasarkan hal yang sudah kalian rancang hari ini pada pertemuan selanjutnya. Oke. Dan terakhir adalah tentunya Bapak harapkan kalian terus belajar, tidak hanya di sekolah, tapi di rumah, di luar, cari informasi. Jadi internet, cari di internet yang bagus-bagus, jangan yang jelek-jelek, jangan yang negatif-negatif. Karena sekarang internet itu ada semuanya. Tergantung kalian lagi mau pilih yang mana. Mau melakukan apa dari internet, mau memanfaatkannya untuk kebaikan atau keburukan. Bapak harapkan sih kebaikan ya. Jadi seperti itu. Baik, untuk mengakhiri hari ini kita akan membaca doa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Silakan. Ya, oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
Baik, terima kasih atas segala perhatian kalian pada hari ini. Bapak mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua.